Murid-murid itu terkejut dengan jawaban tersebut. Mereka menatap Sang Kiai dengan heran, mencoba mencerna kata-kata beliau. Bagaimana mungkin tujuan hidup mereka hanya untuk bersenang-senang? Pekan yang cerah, di desa kecil yang terpencil. Ada sekelompok murid yang penuh semangat dan full rasa penasarannya. Mereka adalah para pemuda yang sedang berjuang menghadapi sulitnya kehidupan. Suatu pagi yang hangat, para murid memutuskan untuk mengunjungi kiai terhormat di pondoknya. Dalam hati mereka, kekhawatiran dan keraguan meliputi pikiran mereka. Mereka berharap bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikiran mereka. Dengan langkah tegap, mereka memasuki pondok yang sederhana. Kiai duduk tenang di atas sajadah, melanjutkan zikirnya. Ketika para murid mendekat, Kiai menghentikan zikirnya dan tersenyum ramah. "Assalamualaikum Kiai," sapa para murid dengan hormat. "Waalaikumsalam, anak-anakku. Apa yang membawa kalian kemari?" jawab Kiai dengan lembut. Dengan rasa malu, salah seorang murid mengungkapkan, "Kiai, kami tenggelam dalam kesulitan hidup ini. Tantangan terus menghadang kami dan membuat kami bingung. Kami datang mencari nasihat dan petunjuk dari Anda." Kiai mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian tersenyum lembut. "Sebelum aku memberikan nasihat, izinkan aku mengajukan sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan diciptakannya manusia?" Salah seorang murid dengan penuh keyakinan menjawab, "Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, mengikuti ajarannya sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi." Kiai mengangguk dan tersenyum, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. "Tampaknya kalian hampir benar, namun jawabanmu masih kurang tepat." Murid lainnya berusaha memberikan jawaban yang lebih akurat. "Apakah tujuan hidup kita adalah menjadi khalifah di muka bumi, menjaga dan merawat alam ini sesuai dengan perintah Allah?" Wajah Kiai berseri-seri saat mendengar jawaban tersebut. "Jawabanmu lebih dekat dengan kebenaran, namun masih ada satu hal yang kalian lewatkan." Mereka saling memandang, bingung dengan jawaban Sang Kiai. Kemudian, Kiai dengan penuh hikmah menjelaskan tujuan sejati dari kehidupan ini. Sebenarnya, tujuan hakiki dari kehidupan ini adalah untuk bersenang-senang. Murid-murid itu terkejut dengan jawaban tersebut. Mereka menatap Sang Kiai dengan heran, mencoba mencerna kata-kata beliau. Kiai melanjutkan penjelasannya dengan bijaksana. Pada awalnya, nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, diberi kesenangan di surga. Namun, karena melanggar larangan Allah, mereka turun ke bumi ini. Namun, Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat dan menjalani hidup sebagai khalifah di bumi ini. Dengan beribadah dan menjalankan tugas sebagai hambanya, kita akan kembali ke surga di akhirat, di mana kita akan merasakan kesenangan abadi. Para murid mulai memahami pesan yang disampaikan oleh Sang Kiai. Mereka menyadari bahwa kesulitan hidup adalah ujian yang harus dihadapi dengan ketabahan, keikhlasan, dan keteguhan iman. Dengan menjalankan kewajiban sebagai khalifah di bumi dan menjauhi dosa, mereka sedang membangun langkah-langkah menuju hidup yang indah dan bahagia di akhirat nanti. Kisah ini mengajarkan kita semua bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, kita tidak boleh menyerah. Setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan menguatkan iman kita. Dengan beribadah, menjalankan tugas sebagai khalifah, dan menjauhi dosa, kita sedang mempersiapkan diri untuk meraih kehidupan yang indah dan abadi di surga kelak. Dalam perjalanannya, para murid mulai mengubah cara pandang mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan dosa-dosa yang menghalangi mereka meraih hidup yang indah. Dengan semangat yang baru, mereka berjuang untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan taat kepada Allah. Akhirnya, para murid merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang hakiki. Hidup mereka menjadi lebih mudah dan indah, karena mereka menjauhi dosa dan senantiasa mengikuti jalannya. Melalui kisah ini, mari kita semua memahami bahwa hidup yang enak dan indah dapat kita capai dengan menjauhi dosa, bertaubat, dan mengikuti jalan Allah. Jadilah seperti Adam dan Hawa yang bertaubat, dan ikuti jejak mereka menuju hidup yang penuh berkah dan kebahagiaan. Maka, mari kita berjuang bersama untuk meraih hidup yang indah, berpegang teguh pada agama dan menjauhi dosa-dosa.
Semoga kisah ini menginspirasi kita semua dalam menemukan langkah-langkah kita menuju hidup yang indah dan bahagia di dunia dan akhirat.